Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Nazar, sebuah kata yang dulu begitu berat, tetapi sekarang begitu ringan diucapkan. Banyak orang berjanji kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau tolong aku sembuh, aku akan melayanimu." Atau, "Tuhan, kalau Engkau berkati usahaku, aku akan memberi untuk pekerjaan Tuhan." Namun, setelah doa dijawab, banyak janji hilang entah kemana. Sahabatku, kita hidup di zaman di mana komitmen menjadi langka. Janji pernikahan diucapkan, tapi mudah dilanggar. Janji pelayanan dibuat, tapi gampang ditinggalkan. Janji kepada Tuhan seringkali dilupakan begitu saja. Padahal, dalam Imamat pasal 27, Tuhan mengajarkan kepada umat Israel bahwa nazar dan janji kepada Tuhan adalah kudus, bukan formalitas. Ini bukan tentang uang atau jumlah persembahan, tapi tentang integritas iman, tentang bagaimana kita menghormati Allah dengan komitmen yang kita ucapkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana iman yang sejati adalah iman yang menepati janji. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia menepati janjinya kepada kita. Pada zaman kitab Imamat, umat Israel baru keluar dari Mesir. Dulu mereka bangsa budak yang sekarang sedang belajar menjadi umat Allah yang kudus. Mereka belum punya budaya beribadah yang teratur. Tuhan ingin membentuk mereka menjadi bangsa yang berintegritas, yang taat dan kudus. Pasal 27 ini adalah penutup dari seluruh kitab Imamat. Isinya berbicara tentang nazar, persembahan, dan penebusan. Mengapa Tuhan menutup dengan hal ini? Karena setelah mengatur tentang kekudusan, Tuhan ingin menegaskan kekudusan sejati tidak berhenti di upacara, tapi terlihat dalam komitmen pribadi kepada Tuhan. Dalam budaya Timur dekat kuno, nazar adalah tindakan sukarela, bukan paksaan. Tapi begitu seseorang bernazar, janji itu menjadi suci di hadapan Allah. Contoh klasiknya, kita ingat Hana, ibunya Samuel, yang berjanji menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan ia menepatinya, walau berat. 1 Samuel pasal 1. Imamat pasal 27 mengatur dengan detail bagaimana menilai persembahan, entah berupa manusia, hewan, rumah, atau ladang. Bukan karena Tuhan butuh hitungan uang, tapi supaya umatnya mengerti nilai kesetiaan. Para ahli Alkitab seperti Gordon Wenham dan Jacob Milgrom menjelaskan bahwa pasal ini adalah bentuk legal worship contract, perjanjian kasih antara Allah dan umatnya yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Zaman sekarang, kita tidak lagi mempersembahkan lembu atau kambing, tapi kita masih membuat nazar, seperti janji pelayanan,
janji setia pernikahan, janji memberi, janji hidup kudus. Dan Tuhan masih melihat itu sebagai sesuatu yang suci. Kata nazar dalam bahasa Ibrani adalah neder. Artinya janji yang diikatkan kepada Allah. Kata ini bukan sekedar kata-kata doa, tetapi tindakan komitmen yang punya konsekuensi rohani dan moral. Penulis kitab Imamat menutup seluruh kitab Imamat ini dengan pasal tentang nazar untuk menunjukkan bahwa yang pertama, kekudusan sejati bukan hanya ritual luar, tapi konsistensi hati kepada Allah. Yang kedua, Allah menganggap serius setiap kata dan komitmen umatnya. Imamat pasal 27 juga memakai kata kodes yang artinya kudus, dipisahkan untuk Tuhan. Jadi kalau seseorang sudah berjanji, ia telah memisahkan sesuatu untuk Allah. Tidak boleh ditarik kembali karena itu sudah milik Tuhan. Dengan gaya bahasa hukum dan tegas, kitab ini ingin mengingatkan bangsa Israel dan juga kita hari ini bahwa iman sejati tidak hanya percaya, tapi menepati janji. Tuhan tidak mencari lidah yang pandai berjanji, tapi hati yang berani menepati. Sahabatku, dari bagian ini, Imamat pasal 27, kita belajar 3 ajaran penting yang menjadi dasar tema kita hari ini. Yang pertama, iman sejati selalu teruji dalam kesetiaan. Iman bukan diukur dari seberapa sering kita berdoa, tapi seberapa konsisten kita menepati janji kepada Tuhan. Dalam dunia yang serba cepat dan instan, menepati janji menjadi tanda langka. Tapi disitulah nilai iman sejati. Yesus berkata dalam Injil Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya." Sahabatku, banggalah kalau kita bisa dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Karena itu mencerminkan karakter Allah sendiri. Yang kedua, Allah menghargai integritas lebih dari nilai persembahan. Imamat pasal 27 penuh dengan angka dan nilai tebusan. Tapi Tuhan tidak sedang menghitung uang. Ia sedang menilai ketulusan hati. Nilai sesungguhnya bukan pada berapa yang diberikan, tapi pada mengapa dan bagaimana seseorang memberi. Banggalah kalau hidup kita jadi persembahan yang tulus. Itu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada segala harta dunia, termasuk hartamu. Bagian yang ketiga, Kristus adalah penebus yang menepati janji keselamatan. Semua aturan tentang penebusan dalam kitab Imamat menunjuk kepada Kristus. Kristus tidak hanya menepati janji. Kristus menjadi penebus janji itu sendiri. Kristus menepati janji Allah yang lama bahwa dosa manusia akan ditebus dan kasih akan menang. Iman yang menepati janji berarti hidup meniru Kristus. Setia sampai mati, berkorban demi kasih.
Dan inilah kebanggaan kita sebagai orang percaya. Kita memiliki Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi, sahabatku, Imamat pasal 27 menutup seluruh kitab Imamat dengan pesan yang mendalam. Kekudusan bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang menepati janji kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen masa kini, entah kita bertani di desa, mengajar seperti guru, atau profesional bekerja di kota, kita dipanggil hidup dengan integritas rohani. Karena dunia butuh melihat iman yang bisa dipercaya, bukan yang hanya diucapkan. Dalam keyakinan Mennonite, iman sejati dinyatakan lewat ketaatan, pelayanan, dan kesederhanaan hidup. Kita menepati janji bukan karena takut, tapi karena kita mengasihi Allah yang setia pada janjinya. Renungkanlah kutipan ini dari seorang pakar teologi bernama Corrie ten Boom. Kesetiaan yang kecil dalam hal-hal kecil adalah latihan bagi kesetiaan besar pada waktunya. Artinya, jangan menunggu panggung besar untuk menepati janji. Lakukanlah hari ini, di mana di tempat engkau berada. Satu pesan kunci dari renungan kita kali ini, iman yang menepati janji bukan hanya membuktikan kita percaya kepada Allah, tapi juga mencerminkan siapa Allah yang kita sembah. Allah yang setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia menepati setiap janji-Mu kepada kami. Ajar kami, Tuhan, untuk memiliki iman yang konsisten. Iman yang bukan hanya berkata, tapi juga iman yang melakukan atau berbuat. Ampuni kami kalau sering melupakan janji kami kepadamu. Hari ini kami ingin mempersembahkan hidup kami kembali sebagai nazar kudus bagimu. Bentuklah kami, ya Allah, menjadi umat yang dapat dipercaya, yang menepati janji dalam kasih dan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus yang setia, kami berdoa. Amin.